32. Ending. Makna cinta. Sarah tidak mampu membendung air matanya melihat Wisnu yang belum membuka mata. Dia tidak memperhatikan apa yang dilakukan dokter yang menangani sang suami saat ini. Ternyata dokter tersebut memainkan mata kanannya kepada Bu Siska. Wanita yang melahirkan Wisnu tersebut tampak bingung melihat reaksi sang dokter. Akhirnya dokter itu berbisik lalu mengajak Bu Siska keluar dari kamar Wisnu. Setelah tiba di luar, tenaga medis itu pun memberikan penjelasan kepada Ibu Wisnu. "Sebenarnya luka Pak Wisnu tidak serius, Bu," ucap dokter tersebut. "Maksudnya gimana, Dok? Kalau luka anak saya tidak serius, kenapa dia menutup mata seperti orang pingsan?" Istrinya manggil tapi tidak direspon. Bu Siska bingung mendengar apa yang diucapkan dokter itu. Sang dokter pun menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Setelah Wisnu tadi tiba di rumah sakit, dia meminta agar dokter yang menanganinya tidak mengatakan keadaan yang sebenarnya kepada Sarah. Wisnu ingin mengetahui reaksi Sarah jika melihat sang suami sakit. Bu Siska menggeleng mendengar penjelasan dokter itu. Namun, wanita parubaya itu merasa bersyukur setelah mengetahui keadaan Wisnu yang sebenarnya. Dia juga bangga karena saat ini anak sulungnya tersebut telah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya bersama Sarah. "Wisnu ada-ada saja." Bu Siska tersenyum kepada dokter tersebut. "Mereka pasangan romantis, Bu." Dokter itu pun memberikan balasan. "Iya, Dok." "Oh ya, Bu, saya permisi dulu." "Silakan, Dok. Terima kasih ya." Dokter itu pun beranjak dari hadapan Bu Siska. Wanita parubaya itu kini memilih duduk di kursi depan kamar Wisnu. Sementara Sarah masih terlihat sedih dan menitikkan air mata karena melihat suaminya yang belum membuka mata. Dia pun meraih tangan Wisnu lalu menciumnya. "Bangun, Mas. Saya nggak sanggup melihat Mas terbaring seperti ini. Tolong buka matanya, Mas. Lihat saya." Sarah masih tetap berpikir kalau Wisnu tidak sadarkan diri. "Walaupun dulu Mas selalu kasar sama saya, tapi saya tetap bangga menjadi istri Mas. Saya merasa menjadi wanita paling beruntung karena dinikahi pria tampan seperti Mas. Saya nggak pernah menyesal hidup bersama Mas, walaupun pernikahan kita berawal dari sebuah janji. Janji itu telah menyadarkan saya kalau Mas suami idaman saya. Mas tetap yang terbaik. Bangun, Mas. Apa Mas nggak ingin merasakan keberadaan calon anak kedua kita?" Sarah mendekatkan tangan Wisnu ke perutnya. "Rasakanlah keberadaan anak kita, Mas. Dia sama seperti Wira, sangat membutuhkan papanya." Wisnu belum memberikan respon sedikit pun. Sarah akhirnya membenamkan wajahnya ke dada sang suami tercinta. Dia belum mampu membendung air matanya agar tidak jatuh. Wanita itu sangat takut karena setelah beberapa menit berlalu, Wisnu masih terdiam sama seperti saat dirinya baru tiba di ruangan itu. "Kamu kenapa, sayang?" Sarah terkejut mendengar suara Wisnu. Dia pun segera mengangkat wajah dari dada laki-laki itu. "Mas sudah sadar? Saya panggilkan dokter ya." Sarah memegang pipi suaminya. "Gak perlu, sayang. Aku ingin berdua denganmu." "Tapi Mas baru sadar. Saya akan minta dokter periksa kondisi Mas." "Dari tadi aku sadar kok." Sarah tidak mengerti apa maksud Wisnu. "Maksud Mas?" Ternyata istriku banyak ngomong juga saat suaminya pura-pura gak sadar. "Jadi, Mas?" "Aku dengar semua yang kamu ucapkan. Aku terharu karena kamu mengakui ketampananku." Wisnu menyunggingkan senyuman. "Mas tega." Sarah kembali menitikkan air matanya. Wisnu langsung meraih tubuh Sarah lalu memeluknya. Laki-laki itu pun meminta maaf atas apa yang dia lakukan terhadap sang istri. Wisnu mengaku tidak berniat sedikit pun untuk membuat Sarah sedih. Dia hanya ingin mengetahui seperti apa reaksi pendamping hidupnya tersebut. Wisnu pun segera duduk dari rebahan setelah melepas pelukannya. Dia memegang perut Sarah lalu menciumnya. Wisnu sangat bahagia karena kini sang istri sedang mengandung anak kedua mereka. Rasa cinta yang dia miliki untuk Sarah pun makin besar.
Kita periksa kandungan kamu sekarang ya sayang. Wisnu mengangkat kepala dari perut Sarah. Dia menatap wajah wanita yang sangat dia cintai tersebut. Sarah sangat bersyukur karena ternyata Wisnu baik-baik saja. Laki-laki itu hanya mengalami luka ringan di bagian pelipis kanannya. Dia terpeleset tadi saat menuruni anak tangga di kantor. Dia sengaja meminta Jessie memegang ponselnya. Saat Sarah menelpon, Jessie mengatakan Wisnu terluka parah. Wisnu tidak menyangka bahwa wanita yang dia cintai saat ini ternyata hebat mengeluarkan kalimat romantis. Selama ini, Wisnu mengenal sosok Sarah tidak terlalu banyak bicara. Baginya, wanita itu pendiam yang menggemaskan. Kini, pasangan suami istri itu pun segera keluar dari kamar Wisnu. Sarah heran karena tidak melihat ibu mertuanya di luar. Dia tidak tahu kalau wanita parubaya tersebut telah kembali ke rumah sejak tadi tanpa pamit terlebih dahulu. Setelah berjalan beberapa langkah, Wisnu dan Sarah pun memasuki ruangan dokter yang dulu menangani kelahiran anak pertama mereka. Dokter mulai melakukan pemeriksaan lalu meminta Wisnu dan Sarah menunggu karena dokter tersebut akan memeriksa hasilnya. Setelah beberapa menit kemudian, dokter itu pun memberitahukan hasilnya. Saat ini Sarah sedang mengandung dan usia kehamilannya memasuki 9 minggu. Wisnu spontan langsung memeluk Sarah di depan dokter tersebut. Sarah kemudian menyadarkan suaminya, lalu mereka pun melepas pelukan. Pasangan suami istri itu mengucapkan terima kasih kepada dokter. Setelah itu, mereka pun berpamitan lalu melangkah memasuki mobil Wisnu. Kendaraan roda 4 itu akhirnya meluncur meninggalkan rumah sakit. 7 bulan kemudian, hari ini Sarah melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan. Dia sangat bahagia karena kini telah memiliki sepasang buah hati tercinta. Hal yang sama juga Wisnu rasakan. Pasangan tersebut sepakat memberikan nama untuk putri tercinta, Wika Pratama, yang diambil dari perpaduan antara nama Pak Wildan dan Bu Siska. Semua anggota keluarga menyambut kehadiran Wika dengan penuh syukur dan bahagia. Kedua orang tua Wisnu secara bergantian menggendong anak yang baru lahir itu. Ayah dan ibunya Sarah juga melakukan hal yang sama. Begitu juga dengan Radit, adik Sarah. Sementara Jessie dan Kevin tidak dapat hadir untuk menyaksikan kelahiran keponakan mereka di rumah sakit. Saat ini, Jessie sedang hamil muda dan keadaannya sangat lemah. Dokter mengatakan bahwa wanita itu bed rest. Namun, dia telah menghubungi Sarah tadi dan memberikan ucapan selamat. Ternyata, tidak hanya orang dewasa yang gemas melihat Wika. Wira juga tampak sangat bahagia menyambut kelahiran adiknya. Dia pun mencium pipi saudarinya tersebut. Wisnu dan Sarah terharu melihat pemandangan bahagia yang mereka saksikan saat ini. Mereka juga senang menyaksikan keceriaan di wajah Pak Wildan, Bu Siska, Pak Dimas, dan Bu Ratna. Terima kasih karena kehadiranmu telah membawa kebahagiaan untuk keluarga kita, sayang. Wisnu mencium kening Sarah. Saat ini, posisi wanita itu berbaring, sedangkan sang suami duduk di tepi ranjang. Untuk apa Mas berterima kasih? Kamu istri idaman. Kamu telah melahirkan sepasang anak untukku. Mereka tampan dan cantik. Itu sudah menjadi kewajiban saya, Mas. Jadi, Mas gak perlu berterima kasih. Yang benar, sayang. Kapan kamu hamil lagi? Wisnu memainkan mata kanannya kepada Sarah. Mas serius? Mas gak ingat kalau saya baru melahirkan? Sarah terkejut mendengar pertanyaan Wisnu. Kamu harus melahirkan anak yang banyak untukku. Wisnu memegang dagu istrinya. Iya, Mas. Tapi bukan sekarang. Ini aja rasanya masih, entahlah. Iya sayang, aku ngerti. Aku hanya ingin melihat bibir manyun istriku makin cantik. Mas hobi banget ngerjain istri. Kamu itu ngegemesin sayang. Aku makin cinta. Saya juga mencintai Mas. Jadi pengen peluk, tapi gak enak sama yang lain. Tunggu setelah kita di rumah ya. Mas bisa aja. Sarah merasa lucu melihat tingkah suaminya. Sarah sangat bersyukur karena hubungannya dengan Wisnu makin mesra. Pasangan suami istri itu telah membuktikan
bahwa pernikahan yang berawal hanya karena sebuah janji kini telah berubah menjadi hubungan sakral yang benar-benar mereka inginkan. Wisnu dan Sarah telah mengikat hati mereka dengan cinta. Hubungan yang awalnya terjadi karena kesepakatan dan keterpaksaan sekarang telah berubah menjadi ikatan yang sangat didambakan. Terbukti saat ini pasangan itu telah dikaruniai 2 orang anak. Sarah telah membuktikan bahwa cinta tulus yang dia miliki mampu meluluhkan hati Wisnu yang dulunya sangat memuja wanita masa lalunya. Sampai akhirnya Wisnu pun dengan penuh cinta menentukan pilihan dan dia dengan yakin memilih Sarah, wanita yang telah melahirkan sang buah hati tercinta. Wisnu dan Sarah pun hidup bahagia tanpa adanya bayang-bayang masa lalu. Mereka telah membuktikan bahwa cinta itu dapat tumbuh karena ikatan dan kebersamaan. Kisah Wisnu dan Sarah juga menunjukkan bahwa kesabaran dan ketulusan hati mampu meredam kemarahan dan kekerasan. Terima kasih karena telah berkenan mengikuti kisah Wisnu dan Sarah. Semoga sehat-sehat selalu dan rezeki semakin berlimpah. Sampai berjumpa di novel saya berikutnya.